Oke, halo semuanya. Welcome to the Grid bareng gua Rangga. Gua di sini lagi megang dua buah smartwatch nih, yang mungkin secara bentuk agak-agak mirip ya. Secara bentuk agak-agak mirip, secara size agak-agak mirip, secara harga juga agak-agak mirip. Makanya akhirnya gua coba untuk ngebandingin atau ngeversusin antara yang satu ini adalah Redmi Watch 4 sama yang satu lagi adalah CMF Watch Pro. Dua smartwatch, harganya mirip-mirip, kemudian bodinya mirip-mirip. Ya udah, langsung kita bahas ya. Yang pertama dari harganya dulu. Untuk harganya sendiri, gue bilang mirip-mirip karena Redmi Watch 4 itu dijual dengan harga 1.199.000, sementara buat CMF Watch Pro itu dijual seharga 1.149.000 kalau nggak salah. Jadi antara dua ini bedanya cuma 50.000. Cuma beda 50.000 antara Redmi Watch 4 sama CMF Watch Pro. Nah, kemudian secara ukuran juga menurut gue mirip-mirip nih antara CMF Watch Pro sama Redmi Watch 4. Pertama kita lihat dari sampingnya. Tebelnya juga agak mirip. Kemudian besar layarnya beda sedikit banget. Kalau yang CMF Watch Pro itu 1,96 inch kalau nggak salah, sementara yang Redmi Watch 4 itu 2 inch, 2,01 atau jadi kayak cuman mungkin beda 0,05 inch kalau nggak salah perbedaannya. Jadi emang tipis-tipis banget nih. Nah, kemudian kalau bisa dilihat sebenarnya ini karena watch face-nya pakai yang gelap ya. Coba gue ganti watch face-nya pakai yang gelap semua lagi. Ganti yang ini deh. Jadi sebenarnya frame-nya itu cukup tebal nih antara CMF Watch Pro sama Redmi Watch 4 itu sama-sama tebal. Coba ya kita lihat ya. Kemudian buat frame-nya sendiri sebenarnya ini sama-sama tebal bisa dibilang. Kalau untuk, nah nih bisa kelihatan nggak? Frame-nya CMF Watch Pro itu sebenarnya boleh dibilang lumayan tebal. Yang bawah tuh bisa lihat. Nah, kalau Redmi Watch 4, tuh. Sebenarnya sama-sama tebal. Secara frame sih menurut gue nggak beda jauh lah. Sama aja lah bisa dibilang. Nah, oke, kemudian untuk strapnya ya. Kalau untuk strapnya sendiri sih menurut gue sama-sama apa ya? Sama-sama enak dipakai, sama-sama nggak kaku, sama-sama bahannya tuh sama-sama inilah, sama-sama enak lah. Tapi yang gue suka dari strapnya CMF Watch Pro itu adalah dia pakai quick release universal. Nih kayak gini. Kelihatan nggak bentuknya? Nah, jadi kalau mau ganti itu sebenarnya tinggal tarik doang, copot. Ya. Untuk strapnya pakai quick release. Nah, sementara kalau buat Redmi Watch 4, strapnya itu dia khusus. Coba gue copot ya. Nah, tuh. Strap itu kayak gini. Jadi dia nggak bisa pakai sembarang strap, harus strap khususnya Redmi Watch 4. Dudukannya kayak gini. Tuh. Pasang lagi. Sebenarnya sih cukup enak sih strapnya sih. Cuma ya itu berarti harus beli lagi. Sementara kalau CMF karena banyak smartwatch yang pakai strap dengan ukuran 22 mili, jadinya gue bisa pinjam-pinjaman sama smartwatch gue yang lain, atau bahkan dengan jam analog gue juga ada yang ukuran 22 mili, jadinya bisa gue pakai di sini gitu. Next buat navigasinya, kalau buat CMF Watch Pro itu navigasinya masih pakai ada tombol sama touchscreen. Jadi buat navigasinya kita full pakai layar sentuhnya, touchscreen-nya sama button-nya. Jadi kalau misalkan ini button tuh sebenarnya buat menu aja sih sebenarnya. Pencet menu, kalau ininya semuanya pakai touchscreen-nya. Nah, ini gue cukup suka dari Redmi Watch 4 karena untuk navigasinya selain dia juga ada touchscreen,
tapi dia juga punya, ini adalah ngomongnya apa? Digital crown. Jadi mirip-mirip punyanya Apple Watch. Kita bisa putar nih di sini. Kelihatan nggak? Bisa putar buat navigasi menunya. Pertama, gue suka ini karena seperti Apple Watch, dia navigasinya pakai digital dial atau digital crown lah bisa dibilang. Ini enak karena gue nggak ngalangin gue nggak ngalangin layarnya. Kalau pakai touchscreen kan, tuh ketutupan kan. Tapi kalau pakai ini, gue nggak ketutupan tangan layar layar Redmi Watch 4-nya. Jadi untuk navigasi gue prefer Redmi Watch 4 karena enak pakai digital crown. Cuma ada problem juga nih sebenarnya di sini. Kalau dipakai, mungkin ini masalah kebiasaan aja ya. Karena dulu waktu gue sempat punya Apple Watch, kayak gue jarang ngalamin ini. Cuman kalau di sini, kalau tangan gue gini dikit, itu kepencetnya gampang. Jadi gue pernah berapa kali posisi tangan gue kayak gitu, nahan gitu, dia akan kepencet-pencet. Tuh. Sementara kalau di CMF karena dia cuma pakai button, nggak ngalamin kayak gitu. Di sini gue berapa kali nih ngalamin nih, lumayan sering bahkan untuk mungkin karena tangan gue gede juga kali ya. Jadi kepencetnya tuh gampang gitu. Tuh. Ini sedikit, dia langsung kepencet. Tuh gitu. Cuma mungkin masalah kebiasaan juga ya. Karena mungkin lama-lama udah bisa menyesuaikan diri. Tapi sementara problem gue itu, nanti mungkin gue coba membiasakan diri pakai Redmi Watch 4 ini supaya lebih enak lah makainya. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya adalah AOD-nya nih. Ini pas lagi nyala nih AOD-nya. Gue suka nih AOD-nya dari Redmi Watch 4. Pertama karena AOD-nya itu sendiri dia ngikutin watch face-nya. Ya kan, ini gue pakai watch face yang ini. Kalau misalkan gue lagi nggak make, lagi nggak ngelihat ke arah jam, biar mati. Nah, dia akan berubah. Desainnya masih sama, tapi cuman jadi outline doang kayak gini. Jadi desainnya masih sama, cuman ini nggak di semua watch face ya. Jadi ada beberapa watch face tertentu yang jadinya kayak gini, tapi ada juga beberapa watch face yang jadinya nggak kayak gini. Contohnya misalkan kayak gini. Yang ini. Nah, contohnya watch face yang ini. Ini kalau gue matiin, desainnya, lihat ya, desainnya kayak gitu. Di pojok kiri atas tuh jam analog gitu pakai jarum. Kita tunggu supaya AOD-nya muncul. Nah, AOD-nya jadinya kayak gitu. Jadi nggak ngikutin ininya, nggak ngikutin watch face-nya. Dia punya settingan AOD sendiri. Gitu. Nah, sementara untuk CMF Watch Pro ini sistem kerjanya nggak kayak gitu. Jadi dia ada AOD-nya juga, cuman AOD-nya itu sama sekali nggak ngikutin watch face yang kita pakai. Misalkan, coba ya gue pakai di sini deh. Gue nggak biasa pakai jam di kanan. Biasanya selalu di kiri. Hup. Oke. Nah, nih AOD-nya dia jadi kayak gini. Padahal desain watch face-nya kayak gini. Jadi sama sekali nggak nyambung gitu. Dia ada kok pilihan untuk ngubah AOD-nya tuh dari, coba ya, display AOD watch face nih. Nah, dia pilihan AOD-nya tuh cuman ada yang di sini doang nih. Ini. Jadi terbatas. Jadi mau pakai watch face apapun, dia AOD-nya terbatas gitu. Oke, sekarang untuk watch face. Kalau mau ganti-ganti watch face buat Redmi Watch 4, itu dari aplikasi Mi Fitness. Mi Fitness aplikasi koneksi untuk connect ke smartphone. Dari Redmi Watch 4 ke smartphone bisa connect dari sini. Nah, sementara buat CMF, dia juga ada aplikasinya namanya CMF Watch. Nah,
Pertama, untuk aplikasinya sendiri, dia itu apa namanya? Gue selalu nemu problem kalau di CMF Watch Pro itu selalu disconnect, harus di-connect ulang, connect ulang nih, reconnect. Jadi kayak mesti di-connect ulang terus, connect ulang terus, gitu. Jadinya apa namanya? Watch face connection-nya itu nggak seamless, sementara kalau yang Redmi Watch ini lebih seamless menurut gue. Di CMF untuk aplikasinya lumayan mesti connect dulu. Jadi setiap buka aplikasi itu harus connect dulu. Sementara kalau di Redmi Watch 4 itu nggak usah. Gitu. Tuh masih reconnect aja. Ya udah, sekarang kita bahas watch face dari Redmi Watch 4 dulu ya. Untuk Redmi Watch 4 sendiri, pilihan watch face-nya sebenarnya lumayan banyak. Ini yang udah gue install, tapi pilihan lainnya juga masih banyak banget. Dan lebih beragam. Mungkin ada ya desain-desainnya yang nggak semua sesuai dengan selera orang. Cuman pilihannya tuh lebih beragam untuk ininya. Untuk watch face-nya kayak gini. Pilihannya banyak, macam-macam gitu ya. Sementara kalau buat CMF, watch face-nya itu juga beragam, tapi boleh dibilang semuanya tuh apa ya? Satu tema gitu. Sama semua nih. Tuh. Semua pakai warna hitam, abu-abu, putih, orange. Hampir semua, ada sih yang enggak, tapi hampir semua kayak gitu. Tuh. Orange, jadi apa ya? Bagus secara desain, tapi gue merasa ini jadinya agak lebih monoton secara pilihannya, jadinya tuh nggak terlalu banyak gitu untuk watch face-nya. Lebih bervariasi di Redmi Watch daripada di CMF Watch Pro. CMF Watch Pro pilihannya juga nggak terlalu banyak, curated banget, terdesain dengan baik juga. Pilihan desainnya bagus-bagus, tapi jadinya malah cenderung lebih monoton menurut gue. Gitu. Untuk watch face sih itu. Apps-nya sendiri sih menurut gue ya hampir mirip-mirip ya. Bisa buat detect olahraga, bisa buat detect workout, setting-setting device semuanya bisa dilakukan di apps-nya. Cuman ya itu, connection-nya di sini selalu ribet, entah kenapa. Oke, next, kemudian, gue mau nunjukin spesial menu, spesial menu di sini. Nah, jadi di Redmi Watch 4 ini, kita ada kompas. Tadi harus diputar-putar dulu gitu ya. Ada kompas buat penunjuk arah. Nih, kayak gini. Sementara kalau di ini nggak ada, tapi dia punya yang gue suka adalah penting nggak penting sih, tapi ada kalkulator. Gitu. Ada kalkulator, ada kompas. Pilih mana sesuai kebutuhan. Kayak gue lebih kepake kompas kali ya. Kalkulator sebenarnya kepake, tapi karena ukurannya kecil, agak PR nih mencet-mencet di sini. Tapi lucu juga sih, berguna juga sih. Kompas ada di sini. Nah, apalagi ya? Overall sih mirip-mirip, harga mirip-mirip. Cuman entah kenapa, bukan entah kenapa. Cuman gue kayaknya lebih condong ke si Redmi Watch 4. Karena pilihannya lebih apa ya, pilihan watch face lebih banyak, lebih bervariasi, kemudian apps-nya nggak sering disconnect, watch face-nya juga beragam, sementara kalau di sini agak terbatas ya watch face-nya, kemudian apps-nya yang gue paling lama-lama bete juga harus connect setiap mau connect ke apps, kan kalau kita mau ganti watch face atau apa harus connect ke aplikasinya, itu harus disconnect dulu baru connect lagi, tuh agak PR ya. Gitu. Harga cuman beda 50.000. Tapi apa ya? Kalau menurut gue sih ya
balik lagi ke ini masing-masing ya, kebutuhannya juga kayak gimana, kemudian ininya juga subjektifnya, maksudnya lebih condong ke Redmi, lebih condong ke ekosistem Xiaomi yang mungkin udah lebih lama, atau ke nyobain ekosistem baru CMF sama Nothing gitu. Oke, paling sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, follow juga Instagram kita di thegrid.co.id. Oke, Grid sign out, bye.